Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Marsuto SPD selaku Kepala SMPN 1 Talangu, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak PTK SMPN 1 Talangu, para siswi SMPN 1 Talangu yang Bapak cintai, Bapak banggakan, serta tak lupa para pemirsa setia acara Kurma Kuliah Ramadan yang digelar oleh SMPN 1 Talangu pada setiap tahun di bulan Ramadan. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah, karena pada sore ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan hingga mampu memasuki 10 hari kedua puasa Ramadan, dengan harapan semoga kita mampu menuntaskan 1 bulan lamanya. Amin. Di bulan suci Ramadan ini, alangkah bijaksananya kalau kita memaksimalkan amalan atau memaksimalkan seluruh perintah yang telah dituangkan dalam agama kita, baik itu yang sunnah, apalagi yang wajib. Berbicara tentang amalan atau pembiasaan baik, kita tidak perlu terjebak bahwa amalan itu berarti harus duduk di atas sajadah, kemudian membaca atau menyebut Asmaul Husna. Tidak harus seperti itu. Tetapi amalan merupakan satu pembiasaan positif dalam hidup kita, dan diantaranya memang dalam bentuk wirid atau zikrullah. Jadi zikrullah ini merupakan satu amalan yang harus kita perhatikan dan harus kita miliki. Dalam hal ini adalah surat Al-Insyirah. Pada pertemuan singkat ini saya ingin berbagi, mudah-mudahan nanti bisa diterima, bahwa ada sesuatu yang luar biasa di balik surat Al-Insyirah. Kita tahu dalam Al-Quran surat Al-Insyirah berada pada urutan surat yang ke-94 dan ada pada juz 30 atau juz terakhir dalam Al-Quran, berisi tentang petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesulitan atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Pasti akan diikuti dengan turunnya berbagai macam kemudahan yang membuat kesulitan dan permasalahan tersebut menjadi lebih mudah untuk ditemukan solusinya. Al-Insyirah termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat ini diturunkan saat Nabi Muhammad SAW sedang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sering pula disebut oleh orang banyak dengan sebutan surat Al-Nasrah, karena sebutan itu merupakan awalan
atau ayat pertama dari surat Al-Insyirah sebagaimana berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. 8 ayat dalam surat Al-Insyirah atau Alam Nasrah ini. Setiap ayat pada surat ini memiliki makna yang sangat berarti bagi kehidupan seorang hamba, karena bisa membangkitkan rasa yakin dan optimis walaupun sedang menghadapi berbagai macam permasalahan atau cobaan. Setelah membaca surat Al-Insyirah, pikiran dan hati menjadi lebih tenang karena percaya bahwa Allah adalah tempat bagi seorang hamba untuk berharap. Akan tetapi, pengamalan ini hendaknya tidak hanya sebatas di lisan, tetapi di hati, di seluruh aliran darah kita, jantung kita, pikiran-pikiran kita. Ini harus terisi dengan Al-Insyirah manakala kita melaksanakan amalan ini. Selain dapat membangkitkan rasa optimis ketika sedang ada suatu masalah, surat Al-Insyirah juga memiliki kandungan manfaat berupa dapat membuat hati terasa lapang ketika membacanya setiap hari. Selain itu, dengan membaca surat Al-Insyirah, maka pintu-pintu rezeki dapat dibukakan selebar-lebarnya. Lalu, bagaimana kita mengamalkan Al-Insyirah ini? Tentu saja banyak versi. Tentu saja sesuai dengan kemampuan kita. Biasanya kita membaca setelah sholat fardu, utamanya sholat maghrib, karena pada saat itu kita tengah kosong kegiatan. Makanya banyak amalan itu dilaksanakan di malam hari, bisa setelah isya, bisa juga setelah sholat maghrib. Bisa kita membacanya dengan awalnya mungkin 40 kali, tetapi dengan betul-betul seluruh perasaan hati kita menyatu dengan Al-Insyirah ini. Bisa juga sampai 100 hari. Bahkan dalam keutamaan ini ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa manakala ini dilaksanakan selama 7 hari secara istiqomah dan dawam, maka kita akan merasakan hasil dari amalan ini. Hanya saja perlu pemirsa pahami bahwa pada ayat ke-5 dan ke-6 sebagaimana yang tadi saya baca, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa dibalik persoalan, ya, dibalik segala kegelapan pada pikiran kita, dibalik segala kesulitan yang kita alami dalam hidup, akan ada kemudahan. Ini jangan kemudian ditafsiri secara letterlek. Artinya diukur dengan ekspektasi kita, bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu, kita melaksanakan amalan itu, bukan kemudian kemudahan itu menjelma persis seperti apa yang kita inginkan, tetapi Allah akan menurunkan insyaallah dalam bentuk lain, bentuk yang paling cocok buat kita. Satu contoh misalnya,
kita kesulitan dengan alat angkutan kita, transportasi kita, motor misalnya. Bukan kemudian jalan keluar itu akan muncul dalam 7 hari atau mungkin beberapa bulan ke depan kita akan dapat motor. Jangan sesederhana itu menafsirkan jalan keluar itu. Allah Maha Tahu. Nah ini. Jadi di antara sekian keutamaan membaca surah Al-Insyirah ini, di antaranya adalah dimudahkan rezeki, kemudian kesulitan akan hilang. Nah ini jelas sekali bahwa sangat positif ketika kita mengamalkan ini, karena rezeki kita akan mengalir tanpa kita sangka, tanpa kita bisa duga dari arah mana. Allah itu akan menurunkan atau memberikan kita rezeki. Dan rezeki juga, mohon maaf, tidak hanya yang berupa materi. Di rezeki itu bisa berupa kesehatan, kemampuan kita menempatkan diri, kemudian kemampuan kita menjaga hati, termasuk juga kepiawaian kita dalam menanggapi setiap masalah yang datang, kemudian menyambutnya dengan senyuman, mampu menahan amarah, dan masih banyak yang namanya rezeki. Tidak hanya terbatas kepada materi. Kesulitan akan hilang. Ini tentu saja ketika kita mengamalkan dengan sungguh-sungguh, ikhlas, tenang, maka pikiran kita akan terbentuk, akan terasa tenang. Selain itu juga akan mendapatkan kemampuan yang istimewa. Nah ini sudah tidak asing lagi, ada jargon dalam kehidupan kita bahwa seseorang yang istiqomah, yang dawam, seseorang yang istiqomah akan menjadi seseorang yang istimewa. Ini yang dimaksud dengan akan mendapatkan kemampuan yang istimewa, karena akan terbangun dalam diri kita kepasrahan, kerelaan, keikhlasan bahwa segala sesuatu masalah itu pasti ada jalan keluarnya, karena itu adalah janji Allah. Kemudian juga membuat hidup menjadi lebih baik, termasuk juga dimudahkan mendapatkan pekerjaan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ini. Kemudian bagi yang sudah mengamalkan, mudah-mudahan semakin istiqomah. Mari kita berjanji kepada diri sendiri, saya terutama, atau pemirsa yang tengah mendengarkan sepatah dua patah kata singkat ini, untuk berjanji mulai saat ini, terserah kapan waktunya, akan mengamalkan zikir amalan surat Al-Insyirah. Mudah-mudahan dengan demikian bisa saya simpulkan bahwa surat Al-Insyirah ini yang dibaca setiap malam bisa sampai 1000 kali, dibaca saat melakukan sholat hajat sebanyak 152 kali, dibarengi dengan sholawat. Surat Al-Insyirah dibaca setelah selesai melakukan sholat fardu sebanyak 40 kali. Ini akan terasa sekali dalam kehidupan kita, sehingga surat Al-Insyirah ini merupakan salah satu surat yang berisi tentang kelapangan hati seseorang ketika sedang menghadapi suatu kesulitan atau permasalahan. Dengan surat ini, seorang hamba diingatkan bahwa setiap kesulitan, setiap persoalan yang sedang dihadapi akan menemukan jalan keluarnya dengan cara
selalu berusaha dan tawakal. Amin, amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan singkat kurma kuliah Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Manakala ada kritik, saran, dan apapun yang sifatnya membangun untuk kebaikan bersama, kami menampungnya. Mohon maaf manakala ada tutur kata termasuk pelafalan dalam pembacaan surat Al-Insyirah ini tidak berkenan atau ada kesalahan. Sekali lagi mohon maaf. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.